Inara Idola Rusli kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Tenri Ajeng Anissa atau yang dikenal dengan Tenten Anissa karena menuding sebagai selingkuhan Virgon. Menariknya, saat menyambangi Polda Metro, Inara tak didampingi tim kuasa hukum, hanya ditemani oleh asistennya. Lantas benarkah keberanian Inara datang seorang diri tanpa kuasa hukum, lantaran ia yakin semua yang ia ucapkan ke hadapan publik sesuai dengan fakta yang ada? Tadinya mau ini diundang buat klarifikasi, cuman karena nggak cukup waktunya, akhirnya nanti jadi ganti hari. Ini klarifikasi terkait apa nih Kak? Laporan. Iya, laporan itu. Namun sayangnya kemarin ia gagal diperiksa oleh pihak penyidik lantaran ada kendala waktu yang membuatnya akan mendapat jadwal ulang untuk kembali diperiksa. Namun untuk kapan pastinya, ibu 3 orang anak itu belum bisa memastikan. Yang jelas ia siap menghadapi apapun termasuk dalam lilitan hukum. Gak gimana-gimana, tanda tangan aja buat konfirmasi ganti hari. Jadi nanti diganti hari apa nih Kak untuk kembali ke Polda lagi? Aku lupa tadi hari apa ya. Coba tanya ke lawyer aku deh, soalnya dia yang ganti harinya. Inara sama sekali tak ingin membincang masalah laporan yang dilayangkan Tenri Anissa kepadanya. Ia seolah tak ingin mendengar nama Tenri yang ia sebut-sebut sebagai orang yang membuat suaminya berubah hingga rumah tangganya kini koyak dihantam badai perpisahan. Laporan itulah pokoknya. Jangan sebut nama, enak-enakan. Sebelumnya, Inara sempat meminta maaf karena telah mengumbar dugaan adanya perselingkuhan hingga menyebut pelakor kepada Tenri. Sebutan atau tudingan itu dinilai tak lazim oleh Tenri dan sang bunda. Sialnya, meski sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, namun nyatanya Tenri tetap melaporkan Inara ke pihak berwajib dan hingga kini laporan Tenri masih terus bergulir. Bukan hanya Inara yang dilaporkan, Virgon pun juga dilaporkan oleh Tenri. Bisa jadi karena laporan itulah yang membuat Inara kadung sakit hati oleh Tenri. Nggak tahu. Datang nggak hari ini? Nggak tahu ke pihak sebelah kan. Karena aku nggak akrab. Nggak akrab. Dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Inara Idola Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya, Virgon Teguh Putra. Orang berbuat seperti itu masa kita akan balas juga? Nggak seperti itu ya. Dia posting di media sosial, ya kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Gitu. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya, nggak puas lah gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa, diseret-seret gitu. Udahlah pokoknya namanya orang Disalahin banyak ketidakpuas, bukan itu dalam keluarga lah, banyak ketidakpuasan, kelihatan semua aslinya. Setidaknya ada langkah hukum ya. Kita juga mau membuktikan ke keluarga bahwa kita nggak diam gitu, nggak hanya sekedar dihujat di apa itu kita diam, nggak. Kita juga ada upaya hukum karena kita ada di negara hukum ya, kita harus mengikuti itu. Mestinya kalau memang Mbak Inara itu merasa klien kami adalah pelakor, kenapa dia nggak cari? Kenapa dia nggak kejar? Tidak ada.
Tidak pernah nanya, nggak pernah ngejar, nggak pernah apa. Coba bayangin yang lain-lain, kalau misalnya pelakor dikejar kalau perlu, dijambak lah apalah kalau di konten-konten itu ya. Nah ini kan nggak ada, klarifikasi pun tidak pernah. Tiba-tiba nuduh klien kami pelakor, mana buktinya? Kemudian baru beberapa hari lalu juga sudah ada laporan. Jadi sementara kita pelajarin dulu. Seperti saya bilang tadi, insya Allah akan hadir bila mana ada pemeriksaan dan klien kami juga akan kooperatif. Iya, juga masuk. Untuk pemeriksaan klien kami, Hendri, untuk materi mungkin kita nggak bisa share di sini. Mungkin ya kita percayakan semuanya ke Polda Metro. Ya, dalam lidik, masih dalam lidik. Jadi masih dalam proses. Kita percayakan ke Polda Metro. Ya kalau itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat aja nanti seperti apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita ikutin proses hukum saya udah. Saya yakin dia menyesal juga untuk memposting ke sosial media itu. Cuman ya nasi telah jadi bubur kan. Itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua, buat Inara, buat Virgon juga. Belum usai permasalahan perceraian, kini ia harus dihadapkan dengan masalah hukum lain. Meski badai konflik dan laporan dari segala penjuru tak lantas menyurutkan langkahnya untuk melakoni hidup. Banjir job pekerjaan terus menghampiri Inara. Lantas akankah semua pundi-pundi yang ia rengkuh saat ini sebanding dengan rumah tangga yang hancur lebur? Kita nggak mikirkan itu Bang, yang kupikirkan sekarang alhamdulillah Ina sudah proses, dan melewati proses ujian depresinya dia kan, kemudian sempat depresi dan sebagainya. Karena dia stres, dia nangis terus kan, dia sampai, dan sekarang alhamdulillah sudah ada kesibukan pekerjaan, ya mudah-mudahan Inara bisa menjadi orang sukses. Ya alhamdulillah sih, karena dikelilingin sama orang-orang baik, dan juga rezeki juga Allah permudah semuanya, anak-anak sehat. Masya Allah, itu berkat yang benar-benar ini deh. Ya alhamdulillah udah bisa kebeli mobil, udah bisa kebeli ya banyak lah, udah bisa ngebiayain ini itu segala macam, anak-anak bulanan mami juga udah bisa aku bayar lagi. Tadinya kan sempat di hold kan, sempat nggak boleh kasih sama ex kan, tapi akhirnya aku bisa kasih 2 kali lipat bahkan. Jika melihat saat ini, Inara seolah sama sekali tak peduli dengan koyaknya bahtera rumah tangga dengan Virgon. Ia justru bersyukur bisa lepas dari kungkungan masalah rumah tangganya. Dan yang teranyar, ia bakal pelesiran ke luar negeri mengajak serta anak dan keluarganya menikmati salju di akhir tahun, menikmati hasil yang ia peroleh selama ini. Itu silaturahmi, iya. Itu salah satu impian aku sih, wishlist banget, karena emang ada keluarga di sana. Iya, sekalian liburan biar mereka juga, sebenarnya mereka udah ketemu sama opungnya, cuman sama adik-adiknya mami, om-om aku belum. Jadi biar mereka kenal juga lah keluarga di sana. Gitu. Insya Allah bulan Desember kali ya. Karena biar ada salju ya, dapat salju. Jadi mereka tuh pengen main salju udah lama banget. Kan kasiannya kalau diajaknya ke wahana gitu kan, saljunya salju es serut ya. Jadi kasian gitu, aku ngelihatnya kayak masuk angin yang ada gitu. Kalau salju di New York kan beda, alami. Iya, Salah juga pengen, adiknya Ali juga udah ngerti kan, jadi dia pengen gitu ngeliat salju tuh yang bener-bener turun dari langit gitu. Belum tahu ya, minimal 2 minggu kali kalau kesana, karena kan jauh banget ya, penerbangan 24 jam, capek kan, jadi ya 2 minggu lah minimal, kayaknya 3 bisa 3 minggu deh, karena keliling kan di sana, bukan cuma saudara tapi ada kerabat juga, ada teman-teman sekolahku juga pengen ketemu kan. Masih di tempat yang sama, pedangdut Dewi Sanca didampingi tim kuasa hukumnya kembali menyambangi Polda Metro Jaya. Kali ini ia kembali membuat laporan dengan dugaan yang lain, yakni penyerangan secara verbal kepadanya. Tak banyak kata yang keluar dari Dewi saat ia masuk ke ruang SPKT Polda Metro Jaya.
Jika sebelumnya Dewi telah melaporkan mantan teman mainnya ke pihak berwajib berinisial L karena diduga telah mencemarkan nama baiknya di media sosial. Tudingan L yang menyebut Dewi sebagai cepu alias mata-mata aparat membuatnya terganggu. Kronologinya sebenarnya aku nggak tahu. Dia memang salah satu pengguna zat aktif ya, Mbak tak gitu kan. Nah dia pergi sama cowok dan aku nggak tahu. Kayak gini deh, ini contoh ya perumpamaan. Mbak aku kenalin sama abang nih. Hari ini kita makan bertiga. Besoknya Mbak jalan sama abang berdua, aku nggak tahu nih. Tiba-tiba Mbak ditangkap polisi, aku nggak tahu loh. Mbak tuduh aku. Sekarang orang itu sudah keluar, dia ngoceh-ngoceh kemana-mana, itu intinya. Aku udah coba sowan, telepon. Dia sempat telepon, aku ada nih bukti teleponnya, aku WA. Bahkan aku tulis di IG, Mbak lihat sendiri. Tolong 1 kali 24 jam lu minta maaf. Mungkin kalau dia minta maaf, aku nggak akan ini. Aku diblokir. Bahkan kemarin masih ada kayaknya ada ya, bentar aku kasih tahu. Aku sempat tulis dan TikToknya dia sempat aku komen setelah dia WA temenku ya. Tolong lo kalau ngomong hati-hati, kalau nggak ada bukti. Gue bilang ini namanya pencemaran nama baik, berita hoax. Kalau lo nggak ada permintaan maaf, lo gue laporin. Nggak diindahkan, langsung diblok. Konflik antara mantan pasangan Rizal Gibran dan Sarah Alamudi hingga kini masih terus bergulir. Kali ini didampingi kuasa hukumnya, Sarah mendatangi Diskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan Rizal soal dugaan fitnah. Bikin LP ya, Bang? Bos. Penyidiknya kooperatif juga sih, terus lancar semua, tidak ada halangan juga. Hari ini Sarah menghadiri ya undangan klarifikasi atas laporan baliknya Rizal atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Tadi lebih kurang 15 pertanyaan dari jam 2 sampai jam 3 sore tadi sudah selesai. Rizal tak terima atas apa yang telah dilontarkan Sarah di hadapan publik soal adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penimpangan seksual. Karena dinilai fitnah dan cenderung mencemarkan nama baik, Rizal pun akhirnya melaporkan balik Sarah. Penyangkalan Rizal hingga membuahkan laporan itu dianggap sah-sah saja oleh kubu Sarah. Yang jelas Sarah telah siap dengan semua laporan yang dilayangkan Rizal. Enggak kaget sih. Dia juga punya hak sih buat laporin saya. Intinya adanya keberatan ya dari statement-statement Sarah di pemberitaan bahwa seolah-olah apa yang menjadi laporan Sarah sendiri tidak benar. Yaitu haknya si Rizal ya, membuat laporan polisi mau 1, 2, 3 atau bahkan 10 itu haknya dia. Tapi kan tetap nanti itu kan adanya penyelidikan. Itu nanti tugas penyelidik melakukan penyelidikan apakah terpenuhi atau tidak. Itu nanti biarkan berproses. Seharusnya penyidik segera melakukan gelar perkara apabila misalkan memang para pihak sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, dan tadi keterangan dari penyidik yang menangani laporan polisinya si Sarah, insya Allah sih bulan ini akan dilakukan gelar perkara biar supaya ada kejelasan terhadap laporan si Sarah ini. Entah apa yang menjadi musabab polemik antara Rizal dan Sarah tak bisa diselesaikan dengan cara damai.
Apalagi keduanya pernah hidup satu atap memberi kebersamaan sebagai sepasang suami istri meski hanya sebentar. Namun justru sikap saling lapor ini mewarnai akhir perjalanan cinta keduanya. Dan teranyar, pihak Sarah juga bakal kembali melaporkan Rizal. Tidak ada komunikasi sama sekali, juga tidak ada intimidasi, kan tidak ada komunikasi. Tidak mungkin Sarah membuat laporan polisi kalau tidak diimbangi dengan bukti yang ada. Oke. Dan apa yang menjadi penyampaian Sarah tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya setelah kita mengetahui apa sih duduk perkara yang dilaporkan si Rizal kepada Sarah, jadi kita mengetahui, ternyata seperti ini ya. Makanya sekarang ini pun Sarah sendiri akan melakukan tindakan juga, akan membuat laporan polisi lagi terhadap si Rizal. Sarah sendiri melihat adanya laporan baik dari pihak si Rizal tentunya sangat kecewa ya gitu. Ya kalau misalkan dari pihak Rizal dengan adanya laporan Sarah, apabila misalkan emang ingin menyelesaikan cara kekeluargaan kan harus beretika. Jadi jangan terlalu banyak manuver, bikin LP sana LP sini gitu. Tapi itu haknya dia. Nah, kalau mau buat LP gampang. Sekarang ini kami ke SPKT. Bikin LP gampang. Nah, nanti teman-teman media lihatlah seperti apa buat LP. Kalau bagi saya sendiri gampang. Itu nggak butuh waktu setengah jam, 1 jam. Gitu. Dari sini kami akan ke SPKT. Akan buatkan LP biar supaya sama ya, dua-dua ya.